Halo semuanya, selamat datang di channel Broccoli Studios. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita series dari negara Jepang. Episode 7 dan 8 sekaligus episode yang terakhir. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa cek di playlist terlebih dahulu. Di awal film kita diperlihatkan Kosuke yang sedang menunggu Na-chan. Mereka berniat untuk pergi bersama, namun Na-chan lupa membawa dompetnya. Ia pun mengajak Kosuke untuk menemaninya pulang ke rumah untuk mengambil dompet. Sesampainya di rumah Na-chan, Kosuke berniat menunggu di depan pintu, namun Na-chan memaksanya untuk masuk saja ke dalam rumah. Namun, bukannya mengambil dompet Na-chan justru memancing Kosuke. Ia bahkan bilang kalau ia menyukainya. Namun Kosuke menolaknya sampai tidak sengaja membuat gelasnya pecah. Na-chan sampai terluka. Karena itu Na-chan mengatakan kalau ia mau menjadi pacarnya walaupun berlangganan sudah selesai. Bahkan ia sampai melepaskan pelindungnya di hadapan Kosuke. Ia yang belum pernah melihat semangka pun hanya bengong. Namun Kosuke menolaknya, ia hanya menyukai Tomo-chan. Seorang Kosuke pun pergi meninggalkan Na-chan. Di sisi lain, Tomo-chan sedang galau dikarenakan ia belum memberi kabar kepada Kosuke tentang Kanojo, berlangganan yang akan segera berakhir. Saat di bus ia mulai menghapus pesan dari para cowok, yang tersisa hanya pesan dari Kosuke seorang. Mungkin Tomo-chan sudah mulai luluh dari yang sebelumnya menolak Kosuke. Di sisi lain, Sumire sedang merayakan pesta dengan rekan kantornya. Sampai tak terasa malam pun tiba. Sumire yang sedang beres-beres, ia didatangi teman prianya. Terlihat pria itu menyukai Sumire walaupun sudah punya istri. Setelah itu Sumire bertemu dengan Yori-san. Mereka lalu mengobrol tentang masalah pribadinya. Sumire menceritakan ke Yori-san tentang teman kantor yang mendekatinya. Sedangkan Yori-san menceritakan ke Sumire tentang asmaranya dengan Na-chan. Setelah mendapat saran dari Sumire, Yori-san lalu menemui Na-chan untuk meminta maaf karena sebenarnya ia tidak menyukai Na-chan. Ia hanya numpang tidur saja. Yori-san lalu pamit pergi meninggalkan Na-chan. Lalu pada tengah malam Na-chan menghubungi Tomo-chan untuk mengobrol di sebuah taman. Na-chan terlihat marah dan ia juga menangis karena semua ini gara-gara Tomo-chan karena telah mengajaknya gabung Kanojo berlangganan. Na-chan lalu pergi meninggalkan Tomo-chan. Ia merasa bersalah juga, bahkan ia pulang sambil menangis. Untungnya, ia bertemu Kosuke di jalan. Kosuke pun membawa Tomo-chan pulang. Sesampainya di rumah, Tomo-chan mengatakan kalau semua menjadi kacau karena dirinya. Ia juga meminta maaf karena telah melibatkan Kosuke dalam masalahnya. Kosuke merasa tidak keberatan. Bahkan ia mencoba menenangkan Tomo-chan untuk jangan terlalu bersedih karena merasa kasihan kepada Tomo-chan. Kosuke sampai menemani Tomo-chan sampai pagi hari. Kosuke memang menyukai Tomo-chan dari zaman sekolah dulu. Ia tetap berusaha mendapatkan Tomo-chan. Walaupun Tomo-chan tidak pernah menanggapinya dengan serius, keesokan harinya Kosuke akan pulang ke kampung halamannya. Tomo-chan juga ikut mengantarkannya, namun mulai saat itu Tomo-chan mulai menyukai Kosuke. Karena melihat perjuangan Kosuke yang tidak main-main dalam mengejarnya, 2 minggu kemudian kini Yori-san dekat dengan Sumire setelah langganan sudah berakhir, sedangkan Na-chan kini sudah memiliki pasangan barunya yang merupakan seniornya di sisi lain. Tomo-chan dikejutkan dengan kedatangan Kosuke yang datang ke kampusnya. Setelah pulang dari kampung, Tomo-chan lalu mengajak Kosuke pergi menonton bioskop. Di waktu yang bersamaan di bioskop itu juga ada Na-chan bersama pria barunya. Bahkan Sumire juga ada di bioskop bersama Yori-san. Dan film pun tamat, ending yang bahagia untuk mereka bertiga. Terima kasih telah mengikuti series ini dari episode pertama sampai selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe.